Candi Jiwa pertama kali ditemukan pada dekade 1980-an sebagai bagian dari kompleks percandian Batujaya, yang tersembunyi di antara lahan pertanian milik warga. Namanya diambil dari dusun Segaran yang dulunya sering disebut Dharma Jiwa. Ketika proses ekskavasi dimulai, lapisan lumpur dan tanah yang menimbun situs ini perlahan dibersihkan, dan tamparlah struktur candi dari bata merah berukuran besar, bata yang khas digunakan masyarakat kuno di pesisir utara Jawa. Para ahli menduga bahwa candi ini merupakan salah satu pusat pemujaan agama Buddha aliran Mahayana, terlihat dari artefak dan relief sederhana yang ditemukan di sekitar lokasi. Namun, yang membuatnya menarik, bentuknya tidak menyerupai candi besar seperti Borobudur atau Mendut, ia lebih menyerupai bukit suci atau stupa yang tidak memiliki ruang dalam. Candi Jiwa tidak memiliki ruangan di tengah, tidak ada tangga, dan tidak ada ukiran rumit. Namun di balik kesederhanaannya, terdapat makna filosofis yang mendalam. Struktur tanpa bilik, menandakan bahwa candi ini kemungkinan berfungsi sebagai tempat pemujaan terbuka, tempat para biksu dan masyarakat melakukan ritual di sekitarnya. Bata merah tua, bata yang digunakan berukuran besar dan memiliki kualitas kokoh, menunjukkan teknik pembuatan bata yang sangat maju pada masanya. Platform berundak, bagian dasar candi berbentuk persegi dengan undakan bertingkat, melambangkan perjalanan spiritual dari dunia bawah menuju pencerahan. Lingkungan hijau yang mendukung, berada di dataran rendah yang subur, suasana sekitar Candi Jiwa terasa tenang, seolah menyatu dengan pepohonan dan angin yang berembus lembut dari arah laut utara. Masyarakat sekitar percaya bahwa Candi Jiwa adalah tempat yang memiliki aura tenang namun kuat. Beberapa kisah lokal menceritakan, cahaya aneh di malam hari. Beberapa warga pernah mengaku melihat kilatan cahaya lembut muncul dari puncak candi pada malam tertentu. Tidak ada yang tahu pasti. Namun fenomena ini sering dikaitkan dengan energi spiritual masa lampau. Tempat semedi para leluhur konon, para leluhur desa sering melakukan meditasi di sekitar candi untuk mencari petunjuk, kekuatan batin, atau ketenangan jiwa. Penjaga tak kasat mata. Ada pula cerita tentang sosok penjaga yang dipercaya menjaga kelestarian candi, sehingga warga selalu menghormati area ini dan menghindari perbuatan yang dianggap tidak sopan. Saat ini, Candi Jiwa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Karawang. Kawasan candi telah ditata dengan baik, dilengkapi jalur pejalan kaki, papan informasi, dan area foto yang menarik. Pengunjung dapat menikmati pemandangan sawah yang hijau mengelilingi candi, kehadiran angin sepoi-sepoi yang menambah nuansa damai, banyak spot foto instagramable, sejarah kaya yang membuat kunjungan terasa penuh wawasan. Pada waktu tertentu, terutama di sore hari, Candi Jiwa tampak begitu eksotis saat matahari terbenam, menciptakan siluet indah yang jarang ditemukan di candi-candi lain di Jawa. Candi Jiwa bukan sekadar situs purbakala, ia adalah simbol awal kejayaan peradaban di tanah Jawa, jauh sebelum berdirinya kerajaan besar seperti Mataram kuno atau Majapahit. Ia membuktikan bahwa wilayah pesisir utara Jawa sudah menjadi pusat budaya, perdagangan, dan agama sejak berabad-abad lalu. Keistimewaannya terletak pada usianya yang sangat tua, arsitekturnya yang unik dan berbeda, lingkungan yang alami dan belum banyak terjamah, aura sejarah dan mistis yang berpadu harmonis. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa Candi Jiwa kemungkinan besar berfungsi sebagai tempat pemujaan agama Buddha aliran awal, khususnya Buddhisme Mahayana. Hal ini didukung oleh struktur candi berbentuk gundukan stupa, bukan ruang tertutup, tidak adanya pintu masuk atau ruang dalam, ciri khas bangunan pemujaan terbuka, orientasi bangunan yang berpola keagamaan. Stupa seperti ini biasanya digunakan untuk ritual peribadatan, meditasi, dan pemujaan terhadap ajaran Buddha. Candi Jiwa diduga merupakan batu penanda kekuatan spiritual bagi komunitas yang hidup sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Sebagai bangunan terbesar di kawasan Batujaya,
Ia menjadi simbol bahwa wilayah tersebut pernah menjadi pusat aktivitas keagamaan yang penting. Bentuknya yang monumental menunjukkan bahwa masyarakat waktu itu menganggap tempat ini sangat sakral serta menjadi fokus kegiatan spiritual masyarakat pesisir utara Jawa. Beberapa penelitian menyebut bahwa stupa seperti Candi Jiwa kerap digunakan untuk menyimpan benda-benda suci, seperti abu kremasi tokoh religius, manik-manik, logam simbolis, atau artefak keagamaan lain. Walaupun belum ditemukan relik yang sangat jelas, struktur pondasi yang unik menguatkan dugaan bahwa candi ini bisa saja pernah menjadi wadah relik. Keberadaan Candi Jiwa di kawasan Batu Jaya yang dekat dengan jalur perdagangan kuno menjadikannya sangat strategis. Para pedagang dan pendatang dari India, Sri Lanka, atau kawasan Asia Selatan kemungkinan membawa ajaran Buddha dan memperkenalkannya kepada masyarakat lokal. Karena itu, Candi Jiwa berfungsi sebagai pusat penyebaran ajaran Buddha, tempat upacara para pendeta, dan lokasi pertemuan antar komunitas keagamaan. Perannya sebagai pusat aktivitas budaya menjadikan Batu Jaya sebagai salah satu lokasi awal peradaban Buddha di Nusantara. Selain fungsi keagamaan, Candi Jiwa juga berfungsi sebagai jejak sejarah perkembangan teknologi bangunan masyarakat pesisir Jawa. Keunikan arsitektur Candi Jiwa meliputi penggunaan bata merah yang belum dibakar sempurna. Berbeda dari candi di Jawa Tengah, bentuk stupa besar yang membulat, tidak adanya relief atau ornamen rumit. Bagi para arkeolog, Candi Jiwa adalah laboratorium sejarah yang mengungkap bagaimana masyarakat lokal mengadaptasi pengaruh asing, India, dengan bahan dan teknik konstruksi yang tersedia di daerah rawa-rawa. Candi Jiwa juga dianggap sebagai bukti adanya kekuasaan politik dan keberlangsungan kerajaan awal di wilayah Jawa Barat, seperti Kerajaan Tarumanegara. Meski hubungan ini belum sepenuhnya pasti, para peneliti menduga bahwa keberadaan kompleks percandian sebesar Batu Jaya menunjukkan adanya sistem pemerintahan yang terorganisir, struktur sosial yang kuat, serta aktivitas keagamaan yang dikelola oleh kalangan elit. Dengan demikian, Candi Jiwa memiliki fungsi sebagai simbol kekuatan dan legitimasi penguasa di masa itu.